Short intro for our video presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Agustin Risma. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam mengenai menjauhi dosa besar. Seperti yang kita ketahui, perbuatan dosa itu merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Islam memerintahkan umatnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan untuk menghindari perbuatan dosa. Meskipun manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu pernah melakukan kesalahan. Namun yang perlu diketahui, yang namanya dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, itu wajib kita hindari sebagai umat Islam. Dosa itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada dosa kecil maupun dosa besar. Allah akan mengampuni dosa kecil seiring dengan amalan baik yang diperbuat oleh hamba tersebut. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya, dosa kecil yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di dalam hadis ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa kecil selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk dosa besar sendiri Allah tidak akan mengampuninya kecuali hamba itu mau bertobat nasyuha, menyesal dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang dosa besar. Apa saja yang termasuk ke dalam dosa besar? Jadi macam-macam dosa besar. Yang pertama itu ada syirik. Syirik itu adalah dosa terbesar di dalam Islam. Kesalahan orang yang melakukan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan solehnya yang telah diperbuat selama hidupnya itu akan dihapus karena kesyirikan yang ia lakukan. Jadi secara definitif, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman dosa syirik ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Nah, jadi untuk itu kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya syirik. Jadi untuk dosa syirik ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada syirik besar dan yang kedua ada syirik kecil. Yang pertama itu syirik besar. Syirik besar itu adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikap kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ada Tuhan selain Allah, menyembah berhala, atau meyakini adanya keberadaan dewa-dewi itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik besar ini juga dilakukan ketika seseorang meminta doa atau munajat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ke pohon keramat, memasang sesajen ke sungai, ke gua, dan sebagainya. Orang yang melakukan syirik besar itu lazimnya mengingkari sifat-sifat suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap bahwa Allah itu memiliki anak, meniadakan kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik besar itu dengan sengaja, maka statusnya itu adalah murtad dan
tidak sah dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Nah, untuk itu yang keduanya itu ada syirik kecil. Syirik kecil itu dikenal juga dengan sebutan syirik tersembunyi, karena seseorang itu sesekali tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya. Perbuatan yang sudah dilakukannya itu ia tidak sadar. Syirik kecil itu artinya menyandarkan suatu kejadian itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh syirik kecil ini adalah ketika seseorang menyatakan bahwa jika saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, dari sini kita bisa berkomentar, mengisyaratkan bahwa Allah itu berarti dia itu meniadakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa dia berpikir kesembuhan penyakitnya ini tergantung dari dokter, bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembahasan tentang syirik, yaitu salah satu yang merupakan dosa besar. Jadi selain syirik itu, dosa besar itu juga ada larangan membunuh. Jadi dosa besar setelah riya itu adalah dosa membunuh manusia. Di dalam Islam, pembunuhan itu adalah kejahatan besar yang berdampak sangat luas, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok hingga peperangan dalam skala besar. Larangan membunuh ini jelas-jelas tertera di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi, analogi pembunuhan satu orang itu dianggap membunuh seluruh manusia ini sangat tepat ketika disandingkan dengan pemantik Perang Dunia Pertama. Kita ambil Perang Dunia Pertama, itu disebabkan oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Australia dan istrinya. Karena pembunuhan itulah Perang Dunia Pertama itu dimulai, yang mengakibatkan sekitar 9 juta nyawa itu melayang sia-sia. Kendati pembunuhan amat dikecam Islam, terdapat 2 pembunuhan yang boleh dilakukan atau pembunuhan yang dibolehkan, yaitu pembunuhan pelaku kriminal atau hukuman mati sesuai regulasi suatu pemerintahan. Selanjutnya yaitu pembunuhan dalam kasus perang. Ketika suatu negara atau komunitas tertentu itu diserang, mau tidak mau mereka harus mempertahankan wilayah mereka. Jadi dalam kasus ini pembunuhan itu dibolehkan karena dalam situasi terdesak. Itu perbuatan dosa besar setelah syirik. Kemudian ada lagi dosa besar itu adalah minum minuman keras ataupun obat terlarang, memakai obat terlarang. Minuman keras dengan narkoba itu mengandung zat adiktif yang dapat menurunkan kesadaran pengonsumsinya. Islam itu melarang umat Islam mengonsumsi minuman keras dan narkoba, baik itu dalam kadar banyak atau hanya sedikit. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamar, minuman keras, dan tiap-tiap khamar hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Inti dari khamar itu adalah aspek memabukkan dari zat tersebut, baik itu dalam bentuk minuman atau wujud lain yang dapat mempengaruhi akal pengonsumsinya. Karena itu juga penyalahgunaan obat-obatan termasuk dalam kategori khamar. Segala bentuk khamar itu minuman keras atau obat-obatan terlarang seperti anggur, tablet, pil, bentuk sigaret yang dihisap, disuntikkan dan sebagainya, apabila itu memabukkan atau menghilangkan akal, tergolong khamar yang diharamkan oleh Islam. Jadi selanjutnya setelah minum-minuman keras itu ada judi. Judi ini adalah segala bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga, dilakukan berdasarkan spekulasi dan tebakan. Contoh laku judi adalah bermain dadu, kartu, judi bola, itu bertaruh kemenangan dari tim olahraga itu, sabung ayam dan lain sebagainya. Jadi 3 unsur suatu perbuatan yang bisa dikatakan judi adalah
adanya suatu permainan, kemudian hasilnya itu diperoleh secara spekulatif dan untung-untungan. Terakhir, harus ada barang berharga yang dipertaruhkan bagi pemenang pemain tersebut. Jadi untuk dosa besar selanjutnya setelah judi tadi ada mencuri, kemudian durhaka. Islam itu memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua, karena jasa ibu dan bapak itu sangat besar kepada anaknya. Karena melanggar perintah Allah tersebut dan berlaku durhaka kepada orang tua itu adalah dosa yang sangat besar yang mengiringi dosa syirik. Jadi diperkenankan kepada anak-anak itu untuk tidak durhaka kepada orang tuanya, menuruti apa kemauan orang tuanya selagi itu yang berbau positif. Nah, jadi itu merupakan macam-macam dosa besar, mulai dari syirik, larangan pembunuhan, minum-minuman obat terlarang, mencuri, judi, bahkan durhaka. Itu merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita untuk menjauhi dosa besar itu, kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat azab yang diterima disiksa kubur jika kita berbuat dosa besar. Jadi selagi kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, berbuat baiklah dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalah, apapun kendala, apapun resikonya, ingat hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha menguasai seluruh alam dan isinya. Oh ya, saya bawakan sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbah, agar segera dapat jodoh. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Hah? Pohonnya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Hah? Kenapa, Mbah? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Gelap. Apa-apaan kamu? Hahaha. Sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC, Mbah? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Hah? Kok Simba tahu tentang Google? Ya dong. Mbah juga punya IG. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak beres kayaknya nih. Siapa kalian? Keluarlah. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya minta bantuan saja. Benar, itu namanya menyekutukan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang minta bantuan ke ustadz supaya sukses didekatkan jodohnya. Sama aja kan minta selain Allah. Bedanya, ustadz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Benar, tapi di sini kamu menganggap benda lain lah yang memiliki kemampuan di atas Allah. Apa kamu tahu bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Tolong. Teriaklah sepuasmu supaya pohon yang kau sembah itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta-minta padanya? Hah? Iya. Mulai sekarang kamu harus beradaptasi dengan tempat ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Iya. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertaubat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku pulang dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Hah? Maksudnya? Baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Nah, jadi dari video tadi kita dapat
melihat dengan jelas bahwa perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.